Shalom saudaraku, marilah kita bersama belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, di ayat pertama Allah memerintahkan Abram untuk pergi meninggalkan kota di mana Abram tinggal bersama istri dan saudara-saudaranya. Tuhan Allah memerintahkan Abraham untuk keluar dari kota itu, yang sudah membuat Abram nyaman berada di kota itu, karena segala kebutuhannya terpenuhi di kota itu. Tetapi Tuhan menginginkan Abram untuk bertumbuh dan berbuah, sehingga Tuhan ingin mengeluarkan Abram dari zona nyamannya dan memerintahkan Abram untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan memerintahkan Abram pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Secara manusia, Abram berarti belum mengetahui negeri itu, dan negeri itu tidak ada sama sekali di bayangan Abram. Namun Tuhan memerintahkan Abram bersama istrinya Sarai untuk pergi. Terkadang Tuhan mengizinkan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Dengan ketidakpastian itu, maka akan timbul ketidaknyamanan di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, ketidakpastian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita mempunyai maksud dan tujuan baik di dalam hidup kita. Asalkan
kita mau belajar dan melatih ketaatan sepenuhnya agar dapat menentukan keselamatan di dalam hidup kita. Namun Abram tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Allah berfirman kepada Abram untuk pergi dari negerinya dan dari saudara-saudaranya seperti di dalam ayat pertama. Tetapi Abram tidak taat sepenuhnya akan perintah Tuhan. Abram membawa Lot keponakannya untuk ikut dengan dia. Kisah ini terkadang terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Ketika kita taat kepada Tuhan Allah, terkadang kita tidak taat sepenuhnya. Tanpa kita sadari, kita sering tawar-menawar dengan Tuhan atas segala perintah yang Tuhan berikan buat kita. Contohnya, ketika hari ibadah telah tiba, tetapi kita mempunyai aktivitas lain, kita lebih dahulu melakukan aktivitas itu dibanding kita harus beribadah kepada Tuhan, sehingga ibadah kita tidak kita laksanakan. Hal-hal seperti ini yang terlihat biasa saja, namun secara tak langsung ketaatan kita kepada Tuhan berkurang atau kita tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah kita terus belajar untuk melatih ketaatan kita di setiap zona kehidupan kita, terlebih di zona tidak nyaman. Ketika kepastian hidup kita tidak pasti, namun ketika kita taat, keselamatan akan menjadi bagian hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Engkau selalu menuntun hidup kami dan Engkau selalu mengajarkan kami ketaatan, agar kami dapat melatih hidup kami untuk tidak putus asa, namun Engkau menginginkan kami untuk hidup bertumbuh, bahkan berbuah. Urapilah hidup kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sepenuhnya taat kepadamu, agar kami dapat peroleh keselamatan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.